warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Putra Andika Siagian dan rekan saya di sebelah sana. Dan saya Kori tentunya ya dalam acara apa Bang? Yang selalu kita tunggu-tunggu tentunya ya Bang ya. Iya, kita berkombur hari ini ya. Berkombur yang berfaedah tentunya ya Bang. Iya, bermanfaat pastinya. Dan mungkin temanya kali ini sangat dinanti-nantikan ya oleh emak-emak juga nampaknya. Emak-emak juga ya. Kaum ibu ya kan. Karena berhubungan dengan ekonomi. Apa tema kita hari ini, Kori? Tema kita hari ini luar biasa ya, menarik sekali. Konsumen berdaya, ekonomi berjaya. Wih, mantap ya, kayak nama restoran jadinya ya. Waduh, jangan ya. Jangan disebut ya, bahaya nanti ya. Iya, dan kita juga mengundang pemirsa di rumah ya, Bang Putra ya, untuk bergabung bersama kita. Silakan bisa menghubungi kami di 0811-6100386. Kita tentunya akan membahas dengan narasumber yang kompeten ya, Bang ya. Bukan kita berdua yang cakep-cakep nggak jelas ya, Bang. Kita menghadirkan narasumber yang memang ahli di bidangnya yang tentunya sangat tepat untuk kita bahas tema kita kali ini ya. Kita perkenalkan dulu yang pertama di samping Kori yang ganteng di sini berwarna merah, dua-duanya merah ya. Merah, iya. Ada Bang Gunawan Benjamin selaku pengamat politik, pengamat ekonomi jadi politik ya Bang. Politik, Bang. Pengamat ekonomi. Ini karena tahun-tahun mau pilkada nampaknya. Iya nih, udah mulai terasa ya. Iya, terasa. Semangat politik. Pengamat ekonomi. Apa kabar Bang Benjamin, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Bang Ben, Semangat sehat, ya Bang. dengan Ya. tercermin dengan bajunya ya. Iya, Yang merah seperti merona ya. Mantep kali, bersinar gitu ya. Kayak saya kalau bulan puasa biasanya kalau nengok kayak gini kayak semangka nih Bang. Di sebelah saya sendiri ada Bapak kita, Pak Padian Adi Siregar SHMH, ya kan, selaku Sekretaris LAPK Sumatera Utara. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam Bang Putra dan Bang Kori. Mantap, sama-sama merah kejadian. Iya, sama-sama nampaknya. merah. Iya ya. Untung saya tadi nggak pakai baju merah juga ya. Kalau pakai baju merah nanti lewat kuda lumping pemirsa. Kena tanduk kita ya kan Pak. Iya, silakan mungkin Kori ada pertanyaan pertama nih. Ini luar biasa sekali ya kalau kita berbicara konsumen, rasanya kita semua adalah konsumen di sini ya, masyarakat yang ada di Sumatera Utara lah khususnya. Sebelum kita bahas lebih lanjut ini tentang konsumen berdaya, ekonomi berjaya, mungkin Bang Pak Padian atau Bang aja lah ya biar mudah, kita semua masih muda lah di sini ya. Bang Padian boleh jelaskan dulu sebenarnya yang dikatakan konsumen ini kategorinya seperti apa? Kemudian kalau kita lihat Bang, sebenarnya konsumen kita di masyarakat kita ini sebenarnya sudah mengetahui nggak sih hak dan kewajibannya dia sebagai konsumen begitu Bang? Itu kan bilang konsumen adalah raja gitu ya kan. Begitu. Kalau raja berarti kan tinggal tunjuk aja nih, aku mau ini bungkus. Ya kan. Tiba pas pulang nggak dibayar ya. Silakan Pak Adi. Pertama bahwa persepsi masyarakat selama ini terkait dengan konsumen sedikit harus perlu diluruskan. Karena masyarakat kita ini melihat bahwa konsumen itu kalau membeli atau menggunakan produk, barang dan jasa itu konsumen gitu ya. Padahal sebenarnya kalau menurut definisi undang-undang, kalau kita cerita nanti konsumen yang dirugikan itu dilindungi itu sebenarnya ada kriteria lainnya. Terutama misalnya adalah konsumen akhir. Artinya yang dibilang konsumen itu dalam undang-undang adalah konsumen yang memakai produk, barang dan jasa itu paling akhir. Begitu. Karena ada juga misalnya selama ini disebut juga konsumen. Dia beli barang, kemudian dia jual kembali. Itu bukan konsumen. Oh, itu bukan konsumen. Misalnya, mohon maaf, beli tepung, beli beras, atau beli mie, kemudian dia jual kembali. Diolah kembali misalnya warung nasi atau apa ya, perajin kue misalnya gitu, atau penjual mie goreng misalnya, dia jual kembali. Itu bukan konsumen. Tapi konsumen yang dikatakan itu adalah orang yang menggunakannya itu untuk keperluan diri sendiri, konsumsinya begitu. Konsumsi pribadi. Selanjutnya tadi misalnya merujuk pada pertanyaan selanjutnya tadi. Sudah mengetahui belum hak dan kewajiban dia sebagai konsumen. Konsumen kita ini memang kalau kita tanya satu-satu kan tentu sulit. Maka data empirisnya, fakta empirisnya atau alat mengukurnya adalah indeks keberdayaan konsumen. Indeks keberdayaan konsumen kita secara nasional itu masih di angka 53. Tahu barangnya, pandai memilih barang, kemudian tapi ketika dia dirugikan tak bisa memperjuangkannya. Jadi level konsumen kita ini masih selevel itu. Dia tahu terkait barangnya, tapi kemudian ketika dia dirugikan, maka dia diam saja. Itulah sementara level konsumen kita ini. Kalau di luar negeri itu
ketika dia tahu membeli barang, kemudian dia informasi barang itu dia tahu atau jasa itu dia tahu, kemudian ketika dia dirugikan, berani dia untuk menuntut ganti rugi ke pengusahanya atau ke lembaga-lembaga yang menyelesaikan sengketa itu. Jadi konsumen kita ini belum ada yang berani untuk memperjuangkan haknya. Itulah levelnya. Gitu. Kalau kita di sini malah takut ya Bang Ben ya, kalau seandainya kita beli contoh saya beli sepatu. Kita coba udah memang ukurannya pas gitu kan. Ketika dibawa rupanya jadi agak kurang enak, misalnya sepatunya gigit itu. Kita mau tukar pun, wah ini nanti diterima atau tidak gitu ya kan. Itu kekhawatiran. Ke Pak Ben dulu kita. Tadi konsumen, kata Pak Adi kan konsumen tuh bukan ini ya, bukan apa namanya, yang beli untuk dijualnya kembali. Nah, itu gimana Bang? Padahal kan memang itu termasuk konsumen juga dong harusnya kan. Ini masyarakat awam nih melihat. Gimana tuh ya kan? Ya kita kalau di pasar itu, kalau kita mendefinisikan konsumen sama seperti yang Mendo bilang gitu, bahwasanya kita tuh kalau saya nih kan paling sering itu kan suka mengetrace ya. Kita tuh mensurvei bagaimana sih perilaku konsumen, bagaimana sih tingkat pembeliannya gitu. Nah, yang kita survei itu adalah orang yang membeli barang dan jasa dan digunakan untuk dia sendiri atau berarti untuk end user ya? End user ya, seperti itu. Kalau seandainya ada ini ya, ada katakanlah tukang gorengan, nah gitu kan ya, dia kan beli tepung, beli sayur-sayuran gitu kan ya, dia butuh dijual lagi gitu kan ya. Kita nganggap itu kalau kita survei itu sebagai seorang pedagang, bukan konsumen gitu kan ya. Ya kita menyebutnya seperti itu, walaupun dia konsumen untuk beberapa produk-produk yang dijual oleh perusahaan kan begitu kan ya. Tapi pada definisinya dia pedagang, dia tuh kalau yang seperti itu kan pada dasarnya kan dia nggak begitu fokus terhadap dengan produk akhir yang dia jual gitu kan ya. Maksudnya kalau konsumen ini kan dia sangat sensitif kalau misalkan dengan barang yang dia beli, dia kan punya ekspektasinya A, dia beli barangnya terus dia terima ternyata nggak sesuai dengan ekspektasinya dia mengeluh gitu kan ya. Tapi kalau yang seperti pedagang tadi kan dia kan punya ekspektasinya bukan di situ gitu kan ya. Ekspektasinya kan bagaimana caranya dia mendapatkan barang yang sesuai dengan ekspektasinya dia terus dia jual kembali gitu. Jadi memang agak beda sih. Begitu ya. Iya, bagaimana dia mencari profitnya seperti itu. Persepsinya, jadi dia disebut pedagang gitu Pak dia. Bukan gitu lah. Ya pelaku UMKM gitu kan ya, pedagang kue, industri rumahan, nah begitu sih. Jadi memang produknya itu masih produk bahan baku yang dia olah untuk jadi produk jadi. Sementara konsumen membeli produk jadi yang siap pakai. Langsung digunakannya untuk dirinya sendiri lah ya. Nah, kalau Bang Ben melihat perilaku konsumen kita di Sumatera Utara seperti apa? Kalau kata Bang Pak Dian tadi kan kalau kita indeksnya itu masih rendah begitu ya Bang ya. Kalau Bang Ben melihatnya bagaimana perilaku konsumen kita? Selama ini kalau misalkan kita lihat dari ini ya, dari banyak pasar yang kita survei gitu yang kita jumpain konsumen tiap hari, itu mereka lebih fokus ke harga sih. Harga ya. Jadi prinsipnya itu kalau kebanyakan dari mereka itu misalnya ini ada cabai nih. Cabai gitu kan variannya banyak dari harga 8.000 sampai 15.000 gitu kan ya. Mereka sudah tinggal pilih aja. Begitu saya memutuskan untuk membeli yang harga 8.000 dengan konsekuensi kualitas yang mungkin agak lebih rendah, dia bisa terima gitu kan ya. Dia seperti itu. Tapi kalau misalkan produk-produk barang yang bermerek gitu kan ya misalkan sepatu atau pakaian atau sandang gitu kan ya, mereka sih pada dasarnya nggak begitu rewel juga gitu loh. Mereka membeli produknya ini gitu kan ya, begitu mereka pakai cocok, itu kalau kita tanya sama pedagang-pedagangnya itu, Bu pernah nggak mengalami retur barang yang banyak gitu kan? Wah jarang sekali gitu loh. Berarti pembeli semuanya yang ibu jual barang-barangnya ini, pembelinya merasa puas dengan produk yang ibu jual. Ya secara mau nggak mau kesimpulannya ya puas karena nggak ada ini, karena nggak ada komplain kan, begitu kan. Nah, walaupun beliau bilang tadi katanya untuk melakukan komplain gitu kan, untuk melakukan memperjuangkan bagaimana produk itu tidak sesuai dengan keinginannya itu kan ada tahapan-tahapannya gitu kan. Tapi kalau selama ini dari hasil survei kita tuh ya begitulah faktanya gitu loh, nggak ada yang dikomplain begitu berat sampai harus jalannya sampai ke pengadilan tuh belum ada sih, belum pernah ditemukan kalau di sini ya. Yang tempat saya survei itu tadi gitu loh. Berarti Pak Adi istilahnya kita ini cokbil lah ya. Apa tuh? Cocok ambil. Cocok ambil gitu. Sebenarnya enggak juga, makanya tadi penyampaian saya di awal tadi bahwa mereka ini tahu misalnya produk ini mereknya apa, kegunaannya apa, kualitasnya apa. Tapi kemudian ketika mereka dikecewakan, tidak berani, tidak aware. Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah misalnya yang dibeli itu stigma yang muncul di masyarakat ini akan
keluar biaya yang lebih mahal ketika dia komplain terhadap produk yang dia beli itu. Atau yang kedua bahwa dia tidak melek terhadap mekanisme-mekanisme itu. Karena dia yakin bahwa dia akan kalah gitu ya. Seperti yang disampaikan Bang Putra tadi, walaupun konsumen itu ada raja, faktualnya konsumen kita ini merasa bahwa saya akan pasti kalah itu. Ya, saya akan dikalahkan ketika saya menuntut ini. Karena misalnya kalau level yang lebih modern misalnya barang-barang elektronik, saya nggak ngerti ini produk ini, maka dia akan lebih mudah menjelaskan produk dia ini bahwa itu adalah kesalahan saya. Belum lagi ada disclaimer atau kalau kita menyebutnya di Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini klausula-klausula baku yang kemudian membentengi masyarakat kita ini untuk tidak dapat mengembalikan itu. Misalnya adalah barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Padahal jelas itu di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu melanggar betul itu. Itu adalah satu aspek yang kemudian bisa dituntut ketika misalnya ada klausul-klausul. Misalnya segala bentuk kehilangan merupakan tanggung jawab pemilik kendaraan atau pemilik barang. Itu sungguhnya adalah di pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sangat tegas sekali itu bahwa ini nggak benar nih. Tapi kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, indeks keberdayaan konsumen kita ini masih rendah karena memang literasinya juga tidak sedemikian baik bagi masyarakat kita ini. Begitu ya. Iya, seperti ini ya, ditutup botol tuh. Jangan diterima bila segel tutup rusak. Iya, cemana ini ya kalau para janda berarti ya. Permasalahan lagi ya Bang ya. Kita ke Pak Ben lagi. Itu intermezzo aja Pak Ben. Ingat Pak Ben. Banyak nanti lagi itu jokes-jokesnya. Tadi kan kata Pak Adi kan kalau mau menuntut ini susah. Jadi apakah konsumen ini sudah terkotak-kotak dia. Jadi mungkin konsumen yang menengah ke bawah, yang memang daya belinya dia sadar dengan uang dia yang mungkin ya tidak seberapa lah ya kan. Taulah dia dengan kualitas yang mungkin tidak bisa dikomplain atau apa gitu kan Pak. Apakah memang ada dikelompok-kelompokkan seperti itu berdasarkan daya beli? Ini kan berdasarkan daya beli ini ya kan. Jadi pada dasarnya sih kalau kita melihatnya tuh gini ya. Di lapangan itu pada dasarnya di setiap kita melakukan survei terkait dengan apakah itu terkait dengan penjualannya, terkait dengan harganya, terkait dengan kuantitas barangnya, konsumennya itu sendiri, itu memang ada klasifikasinya. Itu tadi sebenarnya. Mereka yang datang ke pusat perbelanjaan modern kayak mall gitu kan ya, itu biasanya sih masyarakatnya menengah ke atas dan barang yang dijual juga punya merek, punya nama dengan harga yang lebih mahal gitu. Lebih tinggi. Di beberapa lapisan masyarakat tertentu khususnya menengah ke bawah, pangsa pasarnya tempatnya juga sudah tersedia. Pada dasarnya sih begitu. Kalau diklasifikasikan kayak begitu sih sebenarnya seharusnya ya yang bisa lebih melek terkait dengan literasi mengenai gimana sih caranya kalau mau komplain terkait dengan ketidakpuasan suatu produk gitu kan ya. Sejauh ini pernah kita berdiskusi gitu kan ya, ada beberapa komplainan, kan nggak banyak nih komplainan, tapi begitu ada pedagang yang bilang, ada kok yang komplain satu, tapi setahun sekali itu belum tentu gitu kan ya. Apa yang dikomplainin? Dia nggak puas aja dengan produknya, pernah di luar negeri, barang yang sama dia beli ternyata nggak sama dengan jual yang di sini gitu kan ya. Dia paham nggak kalau produknya itu misalkan ini bukan produk yang sebenarnya yang benar-benar asli, masih ada KW-KW berapa gitu kan ya. Ya saya sih nggak tahu dia bilang begitu, tapi dia punya komplainan seperti itu. Kenapa nggak berlanjut gitu kan ya? Kenapa nggak berlanjut? Pada dasarnya sih kalau ada lembaga advokasi yang bisa membackup gitu kan ya, membackup mereka gitu kan, mendorong mereka, ayo kita perjuangin yuk bareng-bareng gitu kan ya, nggak melihat strata kelas ekonomi nih gitu kan ya. Saya yakin banyak gitu. Saya yakin banyak. Tapi mungkin Pak Adi, konsumen Indonesia ini apa Sumatera Utara dia gini, ya wes lah ora apa-apa, cuma segitu aja ya wes, beli baru aja, ya kan, nggak apa-apa, nanti kita belikan lagi yang baru. Gimana tuh Pak, gitu biasanya Pak ya? Ya memang di situ kadang-kadang masalahnya. Masalahnya karena kita melihat kecilnya kerugian itu kemudian tidak harus dituntut. Padahal sebenarnya kalau di kita aktivis konsumen sering bilang, satu orang terlindung satu orang mengadu, 1000 orang terlindungi. Artinya memang kita kelihatannya 100 rupiah. Tapi kalau kaliannya 1000, kaliannya 1 juta, kemudian itu menjadi persoalan sendiri begitu ya. Dan memang ya klasifikasi yang disampaikan Bang Benyamin tadi kan memang ada. Apalagi misalnya di era konsumen modern sekarang. Kalau dulu persoalan kita itu urusan daluarsa, urusan penyok, rusak segala macam. Sekarang ini sudah meningkat memang levelnya. Misalnya dalam kaitan panganan gitu ya.
Panganan itu kita contohkan saja ayam. Ayamnya itu sekarang sudah ada klasifikasinya. Ada yang bahkan misalnya ya ayam yang organik. Orang sekarang sudah ada levelnya itu beli ayam organik, ada beli ayam ras misalnya. Atau misalnya sayur-sayuran juga sudah sedemikian itu. Tapi literasi ini menjadi penting. Kadang-kadang dia disparitasnya sangat tinggi sekali. Misalnya di level-level barang-barang yang berkualitas tinggi sangat dijaga betul kualitasnya. Ya, betul. Tapi ketika muncul di di KW-KW-nya level bawah ini sangat hancur sekali misalnya. Karena yang paling prinsip itu misalnya adalah informasinya cenderung kadang-kadang cenderung tidak sesuai lagi dengan kualitas yang sebenarnya. Speknya ya. Speknya itu. Kalau di level atas itu memang apa yang disampaikan kemudian memang sesuai. Tapi di level atas, di level apa ini karena memang perilaku konsumen kita ini sering dia melihat pada kecenderungan harga. Udahlah nantilah diurusin lagi tuh. Yang penting saya dapat ada uang saya sekian, saya dapat produk ini begitu. Apalagi kan memang perilaku konsumen kita ini kan konsumtif ya, ikut tren dia. Dia kecenderungannya kan ikut tren. Yang penting tetangga saya punya ini, yang penting saya punya ini juga itu. Tanpa memperhatikan kualitas ataupun misalnya informasi-informasi yang ada dalam produk itu. Oke, boleh saya nimpali dikit ya? Nah ini kan sebagai konsumen juga nih, banyak loh dari beberapa temuan di lapangan tuh seperti ada turis dari Jepang nih, datang ke Indonesia gitu kan ya. Dia beli makanan cepat saji, dia lihat gambarnya tuh, tak gitu kan. Begitu dia beli hasilnya lain. Nah, itu juga ada. Nah, terus juga ada lagi mie instan. Mie instan ini sangat kentara kan, bungkusnya itu. Wih, mantap ya. Misalkan mie apa rasa apa gitu kan. Ada itu ayamnya, ada rendangnya, segala macam di situ gitu kan. Tapi pada saat kita beli itu hanya mie doang dan ditambah bumbu doang gitu loh. Ayamnya tuh nggak ada gitu kan ya. Jadi hal-hal kayak gini itu kalau menurut beberapa pedagang gitu kan, beberapa masyarakat, Pak, kita ini sebenarnya pada dasarnya kita tuh agak dibodoh-bodohin dengan iklan belum gitu kan ya. Mereka tuh selalu menampilkan gitu kan ya, menampilkan sebuah produk kemasan itu yang wah banget. Tapi begitu saya coba produknya, ternyata nggak sesuai dengan ininya, dengan bungkusnya gitu. Nah itu juga kadang-kadang jadi temuan kita nih Pak, mungkin bisa ditindaklanjuti gitu kan ya. Itu sebenarnya perlindungan hukumnya itu seperti apa kan gitu kan ya. Karena gini, di tengah situasi ekonomi yang sulit seperti sekarang ini gitu kan ya, di tengah banyak masyarakat yang lebih memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan pangannya. Ini kadang-kadang kalau dari temuan di hasil di lapangan gitu kan ya, itu ada barang yang secara kualitas itu memang mengalami penurunan kualitasnya, tetapi harganya itu memang turun gitu, tapi kualitasnya turunin. Tapi klaimnya mereka ini barangnya sama, hanya harganya yang berubah. Kenapa? Karena kita kasih diskon. Nah yang kayak begini-begini itu banyak banget modelnya, bisa ditemukan di banyak tempat. Kita sudah melakukan survei terkait dengan beberapa produk tisu gitu kan ya, produk tisu. Ini klaim pedagang ya. Klaim pedagang, dia jualan tisu gitu kan ya, dengan harga yang sama. Begitu harganya murah, kenapa tisunya murah? Ya Bu, saya lagi ya jual-jual cuci-cuci gudang lah begitu. Padahal begitu kita hitung manual nih isi tisunya itu lebih sedikit daripada yang sebelumnya. Padahal memang ada produksinya itu kan dari produsen sana tuh memang udah berkurang. Harganya turun. Tapi memang implementasi di lapangan itu sangat jauh sekali gitu loh. Nah ini perlindungannya itu perlu gitu loh ya. Di tengah situasi ekonomi yang kayak seperti sekarang ini, daya beli lagi terpuruk, masyarakat membeli pakaian aja udah mikir-mikir gitu kan ya. Ditambah lagi dengan adanya tindakan-tindakan oknum itu kayak emang perlu ditindak deh. Kalau saya sih menyarankan seperti itu. Gitu. Iya baik. Nah kalau gitu Bang Adi, apa yang sebenarnya yang bisa diadukan begitu? Yang perlu diadukan itu apa-apa saja yang bisa diadukan oleh konsumen begitu? Ya memang begini, kalau secara undang-undang dari pasal 4 sampai pasal 18 itu disitulah dia sebenarnya perbuatan-perbuatan atau klasifikasi yang dapat diadukan. Kalau lebih spesifiknya sebenarnya adalah bahwa kita merujuk pada hak konsumen itu adalah hak terhadap informasi, hak memilih, dan hak untuk meminta ganti rugi. Artinya ada dia 8 itu, tapi secara garis besarnya di situ secara garis besarnya. Jadi kalau konsumen nggak diberikan hak untuk memilih produk, tiba-tiba nih misalnya beli barang, saya mau ini, coba tengok dong, gitu ya, coba tengok dong. Oh nggak bisa, ini aja Bapak langsung. Atau misalnya tidak diberikan hak mencoba, itu termasuk hak memilih itu. Seperti yang disampaikan Bang Putra tadi, itu mestinya ada hak mencoba itu. Jadi dicoba dulu produk itu. Setidaknya 7 hari. 7 hari itu diberikan peluang untuk mencoba itu. Mencoba itu dalam artian dalam jangka 7 hari kemudian kita komplain itu masih relevan begitu ya. Kemudian
hak mencoba memilih ya, hak mendapatkan informasi. Informasi ini menjadi penting. Yang disampaikan Bang Benyamin tadi adalah kemudian ada mie instan dan segala macam atau tisu, maka informasi itu adalah menjadi penting. Ketika diinformasikan tisunya itu jumlahnya 50, di pasal 8 itu jelas itu. Ternyata di dalam 49 atau 48, maka itu melanggar. Misalnya tadi mie instan itu, iklannya itu misalnya bentuk produknya gambar piring ada telur ayam segala macam. Itu sebenarnya bukan itu ya. Yang dimaksudkan informasi itu yang di belakang itu. Iya, deskripsinya. Komposisinya, beratnya dan segala macam. Karena di pasal 8 itu diamanatkan ada informasi minimal begitu. Tapi sesungguhnya menyambung baru tadi hak kompensasi, hak ganti rugi itu ya. Yang disampaikan Bang Benyamin tadi di luar negeri, makanya tadi saya berangkatnya dari indeks keberdayaan konsumen. Di luar negeri itu ada nasi kotak tuh. Nasi kotak kalau kita ke restoran-restoran ya, nasi box itu. Nasi box itu meterannya itu diukur itu. Artinya kalau di fotonya kurang tingginya itu dengan isi nasinya, kalau di luar negeri itu kejadian udah sering digugat itu. Gugatannya bukan kecil-kecil, miliaran itu. Tapi kita di Indonesia ini kan karena belum begitu baik literasinya. Sebenarnya kalau digugat dikabulkan itu. Dikabulkan. Tapi literasi kita ini kan jangan-jangan mohon maaf nih, bukan meremehkan. Baru pertama kali dia makan nasi box misalnya kan. Ya, nasi box. Artinya kalau di luar negeri kan sudah jadi kebiasaan makan itu. Jadi itu bisa juga digugat. Dan potensi untuk dikabulkannya sangat besar sekali. Informasi memilih dan juga kompensasi itu menjadi penting gitu ya. Menjadi penting untuk diperhatikan oleh pelaku usaha dalam kaitan menjual produk kepada konsumen. Wih, baik. Ini kita mau break dulu nampaknya. Iya, baik. Pemirsa, memang kita ini kalau saya jadi konsumen, biasanya ini Bang Ben sama Pak Adi ya, saya itu konsumen yang nggak tegaan. Jadi pernah waktu itu saya ke salah satu minimarket gitu kan, saya lihat kasirnya kok nangis gitu kan. Kita tanya, nangis? Kakak kenapa nangis? Ini tadi ada yang maling coklat. Jadi karena saya nggak tegaan, saya kembalikan coklatnya pemirsa. Jadi ternyata dia orangnya. Baik, kita break dulu, silakan musik. Baik pemirsa, kembali lagi konsumen berdaya, ekonomi berjaya. Nah, saya punya cerita nih Bang Ben sama Pak Adi sama Kori. Ceritanya begini, dulu zaman kita kuliah dulu ya kan, kita tuh zaman susah kita beda kali makan. Maaf ya. Ya beda ya, zaman saya kuliah lah ya, iya. zaman kita ya kan. Zaman saya kuliah dulu susah kali Mas, kita sebagai mahasiswa, saya sebagai mahasiswa itu untuk makan enak. Iya, sekarang ini saya lihat pemirsa, kalau mahasiswa-mahasiswa sekarang itu makannya enak-enak. Pagi makan soto, siang rendang, ya kan? Malamnya kari. Gitu kita lihat rupanya mie instan dimakan. Mie instan soto. Supaya rasanya. Iya, berbeda rasa aja ya kan. Dimakan itu aja. Nah, kita ke Bang Ben dulu nih ya kan. Bang Ben. Dulu kan dengan adanya mungkin perbedaan kualitas ini, kualitas produk ya. Kualitas produk ini awalnya kan mungkin bagus nih. Cuman karena daya belinya, daya beli konsumen nggak mampu, maka produsen-produsen ini menciptakan produk yang mungkin hampir sama kualitasnya, mungkin apalah yang dikurangi kita nggak tahu, tapi biaya produksinya murah dan berkurang kan banyak tuh di luar gitu ya. Misalnya contoh parfum kayak gitu ya, mungkin di harga jutaan cuma bisa jadi harga ratusan ribu. Nah, ini kenapa mesti diciptakan seperti ini? Apa memang daya beli kita rendah, dan kalau ditunggu itu gak akan laku-laku jadinya produk itu? Gimana itu Bang? Iya, sebenarnya sih kalau kita lihat sih strategi pengusaha belakangan ini itu kan dia berinovasi terkait dengan bagaimana produknya dia bisa menjangkau semua lapisan masyarakat kan gitu kan ya. Artinya mereka udah ngelihatnya itu nggak harus terfokus pada segmen tertentu, walaupun sekarang ini beberapa yang fokus terhadap segmen tertentu masih ada. Masih ada. Cuman dengan perkembangan teknologi, dengan berkembangnya informasi gitu kan, akses beberapa ilmu pengetahuan tentang produk-produk yang dijual oleh perusahaan itu juga bisa dengan mudah dibuat, di-create oleh masyarakat dengan kelas-kelas industri rumahan, sehingga variannya dia banyak gitu loh. Parfum sendiri dulu kan kita kan mau nggak mau tuh beli parfum yang udah ada dalam botolan, udah kemasan gitu kan ya. Sekarang
udah bisa dicolok-colok ke sana sini gitu Iya, kan ya, kecil dengan bahan gitu bakunya ya. banyak gitu kan ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi industrinya sih, ketersediaan bahan baku yang tidak dimonopoli itu yang menjadi salah satu kunci bagaimana produk-produk ini bisa terdiversifikasi begitu bagus di lapangan gitu ya. Nah ini terkait juga dengan undang-undang yang berlaku di negara kita pastinya. Nah selain itu kalau kita lihat dari daya beli gini kan, nah sayangnya memang kalau kita ngelihat belakangan ini bicara nasional sekalipun, ini daya beli masyarakat tengah mengalami gangguan yang serius, apalagi masyarakat di wilayah Sumatera Utara, khususnya Medan nih. Sekarang kita duduk di sini, gitu ya. Gangguan daya beli ini itu mengakibatkan banyak pengusaha, pelaku usaha yang mengakalin dengan bagaimana caranya biar supaya pangsa pasarnya dia tetap terjaga nih, nggak berkurang gitu loh. Contohnya rumah makan Padang, harga daging ayam 43, 45 ribu per kilo hari ini. Gitu kan ya. Kemarin pada saat Ramadan 23, ada yang jual 21 gitu kan ya. Pada saat kenaikan harga daging ayam gitu kan ya, beberapa pedagang rumah Padang ini ada yang udah mengurangin secara ininya ya, potongannya dikurangin gitu. Biasa potong 8 jadi potong 32 ya. Artinya memang secara kualitas itu udah menurun gitu ya. Pasti, walaupun secara rasa masih sama gitu kan ya. Iya. Ada juga yang nasi Padang tuh bilang, saya nggak berani bang untuk ini, untuk mengurangin itu. Ya, kenapa? Saya masih pemain baru, saya butuh customer, saya butuh penetrasi pasar. Saya nggak bisa bersaing dengan rumah makan Padang yang udah mapan duluan. Nah begitu ya. Jadi itu memang ada gitu loh. Jadi memang kreativitas itu diciptakan oleh pelaku usahanya itu sendiri kan gitu ya, untuk memenuhi beberapa kebutuhan masyarakat di level di bawahnya, katakan seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari beberapa produk-produk yang ada di perusahaan-perusahaan besar gitu kan ya, diperhatikan juga kecap gitu kan ya, kecap. Harga sama nih, pada saat saya beli kecap 1 stand itu harga sama gitu kan ya, harga sama. Tapi pada saat semua harga barang bergerak naik, inflasi tinggi tahun 2022, kan rasa-rasanya nggak mungkin juga kan ada perusahaan berani jual barang nggak dinaikin padahal semua komponen biaya input produksinya naik. Temuan saya di lapangan itu memang isinya tuh berkurang. Jadi ada kecap yang awalnya 20 ml, itu jadi 19 ml gitu, tapi harganya sama gitu kan. Harganya sama. Iya, itu kan dampak dari inflasi, dampak dari penurunan daya beli masyarakat. Kalau seandainya itu tidak diakalin, kalau tiba-tiba perusahaan bilang, udahlah dari 500 saya naikin aja lah harganya Rp1.000 per sasetnya, laku nggak barang dia. Jadi lebih baik Pak Ben, tetap dibeli supaya berputar gitu ya. Iya, sepertinya Ya, seperti gitu itu ya. Kalau saya ngelihat mereka lebih cenderung seperti itu. Bagaimana caranya mensiasati penjualan ini tidak bolehlah turun ya, tapi tidak turun terlalu banyak. Sementara pangsa pasarnya ini nggak berkurang. Yang paling mereka jaga tuh konsumen tetapnya tadi itu loh. Jangan sampai lari gitu loh. Bukan hanya bicara nasi Padang, bisa juga semua, begitu pada dasarnya. Walaupun banyak juga kan perusahaan-perusahaan besar sekarang ini di Jawa tuh khususnya yang tekstil, garment dan sejenisnya itu yang tutup banyak kan. Nah, alhasil kan kebijakan pemerintah berubah di sini. Kalau dulu nih tahun 95 sampai katakanlah tahun 2000 2021 atau mungkin sebelum undang-undang pelarangan thrifting itu dibuat gitu kan ya. Pemerintah kan masih bersikap lunak. Artinya masih mau mentolerir adanya impor barang-barang bekas masuk ke wilayah kita gitu ya. Tapi kan sekarang kan kelihatan sangar gitu ya, kelihatan mereka tuh ingin menegakkan undang-undang yang telah mereka buat gitu kan ya. Kenapa? Ya karena kalau dari pengamatan saya, pemerintah pada dasarnya juga bingung. Dia dilema. Kalau seandainya saya biarkan ini impor barang bekas masuk, sementara di sisi lain ini banyak nih perusahaan garment, pakaian bertumbangan, karyawan banyak dirumahkan gitu kan ya. Kan nggak punya pilihan lain selain biar supaya ini hidup menyerap tenaga kerja, yang ini saya tutup gitu kan begitu. Padahal kalau saya melihat dalam kacamata saya, begitu nanti ekonomi pulih, saya menduga pemerintah bisa aja lebih longgar lagi nanti ini kan. Kalau menurut pemerintah ini, wah ini semuanya udah dalam kondisi stabil kok, ekonomi lagi nggak mengalami gangguan gitu loh. Nah, gangguan daya beli sekarang ini bagi masyarakat menengah ke bawah itu pukulannya double. Iya dong. Iya, jadi yang awalnya biasanya bisa membeli pakaian bekas dengan harga yang sangat terjangkau, dengan kualitas ya walaupun second tapi masih tetap terjaga gitu kan. Sekarang dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Barangnya nggak tersedia. Betul, nggak ada. Nah, kan begitu kan. Jadi yang pasti yang menjerit konsumen dan pedagangnya di sini gitu loh. Tapi inilah konsekuensi kebijakan dan kita berada di dalam sebuah situasi ekonomi rumit, daya beli terpuruk, harga sawitnya anjlok ya kan. Ya kan ini kan salah satu motor penggerak pendapatan masyarakat kan di sawit. Kalau bicara Sumatera Utara kan 60% di situ gitu kan ya. Saya punya sawit 0 hektar. 0 hektar. Nah, jadi
Jadi lagi-lagi kan kalau kita lihat kisruhnya pengambilan kebijakan belakangan ini itu seakan-akan cenderung merugikan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah dan konsumen masyarakat menengah ke bawah. Seakan-akan begitu gitu kan ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi makronya, ini sebenarnya pilihan sulit gitu loh. Kalau seandainya dilema juga ya. Dilema sekali. Kalau seandainya saya nih nggak melarang impor pakaian bekas. Wah, ini saya khawatirnya industri-industri yang udah terbangun di Indonesia ini pada hengkang, pada tutup. Menarik mereka untuk hadir kembali itu bukan perkara mudah. Ya, tapi kalau seandainya melonggarkan kebijakan impor ini bisa sekejap mata gitu kan ya. Nah, itu dia. Hal yang sama terjadi juga pada komoditas pangan pokok kita, beras. Jangan salah, El Nino itu dikhawatirkan akan membuat sekitar 40% lahan pertanian kita itu hilang sementara ya karena kering. Berarti kan kita berestimasi produksi beras akan turun kan. Kalau seandainya pemerintah bergerak nanti aja deh impornya setelah apa? Setelah benar-benar nggak ada beras, itu udah terlambat berarti. Udah terlambat. Nah, dia harus mikirkan hari ini. Jangan sampai nanti beras mahal. Beras mahal, daya beli terpuruk, jangankan untuk beli pakaian, sepatu untuk kebutuhan sekolah. Untuk kebutuhan kesehatan yang urgen sekalipun jangan-jangan ini nggak ada. Ditunda sama mereka, lagi, gitu kan ya. Nah ini kondisinya itu udah terjadi hari ini. Udah terjadi, makanya kita sering memberikan kritikan kepada pemerintah. Kalau seandainya mau aman, mau selamat harga beras, jangan alergi deh sama impor untuk bahan pokok itu tadi. Mungkin saya secara pribadi juga paham kalau impor pakaian bekas, ya mungkin udahlah, saya mungkin nggak terlalu keras gitu ya. Tapi kalau untuk bahan pangan pokok, udah kita harus impor ini, jangan sampai kita terlambat gitu loh. Ini konsumen perlu dilindungi gitu loh. Jangan sampai nanti mereka turun ke jalan, emak-emak turun ke jalan, tuh repot sendiri kamu gitu kan ya. Gitu sih. Pak Adi dulu kita. Pak Adi, ini kan ada mungkin ini ya, kalau tadi kan pakaian bekas, beras dan lain-lain, ini yang lebih tinggi lagi. Apa itu? Pesawat terbang, Pak. Pesawat terbang ini kan, delay ya kan. Itu aja pun Pak kadang tidak sesuai dengan undang-undang ya kan. Nah, bagaimana pemirsa di rumah mungkin Pak diedukasi, jangan sampai takut kalau mau mengadu. Kalau memang ada yang dirugikan, mengadu kemana? Kan mereka harus tahu nih Pak. Silakan Pak. Ya mulai dari yang level rendah sampai yang tinggi tadi, pesawat terbang memang, kalau pesawat terbang kan sekarang memang agak lebih sudah lebih mudah lah. 10 tahun terakhir kan sudah ada kriterianya. Sekian menit dapat ini, sekian menit dapat ini. Komplainnya ya. Artinya Permenhub-nya itu sudah mengatur itu. Sampai dengan refund tiket dan penggantian tiket pada penerbangan sejenis atau penerbangan hari berikutnya. Tapi seandainya pun ada kasus-kasus misalnya yang sejenis, tentu setidaknya di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu ada 3 lembaga perlindungan konsumen atau 3 lembaga pengaduan. Yang pertama itu ada BPKN. BPKN itu hanya ada di Jakarta, Badan Perlindungan Konsumen Nasional. BPKN di Jakarta, Pak ya? Jakarta. Yang kedua ada namanya LPKSM. Kalau di Indonesia hampir ribuan itu. Ya termasuk saya gitu ya, LPKSM ya. Dan yang ketiga ada namanya BPSK. BPSK ini difasilitasi oleh pemerintah provinsi untuk tempat mengadu dan menyelesaikan permasalahan. Kalau tadi BPKN hanya menangani pengaduan tanpa menyelesaikan masalah, sedangkan BPSK tadi adalah memeriksa, menyidangkan itu. Kalau di Sumatera Utara itu ada 4. Ada 4, 1 di Medan, 1 di Kisaran, 1 di Sibolga, 1 di Siantar. Yang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan itu kebetulan saya ketuanya. Itu difasilitasi oleh provinsi. Jadi itu kalau kita melihat tadi, kalau pertanyaannya, ke LAPK ada yang mengadu nggak? Ada. Tapi kemudian kalau kita anggap berat dan harus melibatkan pihak ketiga menyelesaikannya, karena LPKSM ini kan nggak punya kekuatan eksekutorial, maka kita arahkan ke BPSK. Di sana ada majelisnya, kalau bahasa umumnya ada 3 hakimnya yang kemudian dari konsumen, dari pemerintah, dan dari pelaku usaha melihat persoalan ini sesungguhnya ini melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau tidak. Ada juga konsumen yang ada juga konsumen yang menang, ada juga pengaduan konsumen yang dikalahkan. Karena itu tadi, konsumen kita ini kan ujuk-ujuk misalnya menuntut kerugian, padahal misalnya bukan bayar. Misalnya kalau tadi, kalau misalnya contohnya kredit. Kendaraannya ditarik karena nunggak. Ini kan tentu juga
Karena kesalahan sama beliau. dengan tema kita ini. Ya kan konsumennya juga harus beritikat baik supaya pelaku usahanya juga berdaya gitu ya. Kalau tadi misalnya pertanyaan Bang Putra ke Bang Benyamin tadi terkait dengan kualitas, bagaimana mungkin pelaku usaha bisa meningkatkan kualitas barangnya dan mempertahankan kualitas barangnya kalau kemudian konsumen tidak beritikat baik membayar misalnya secara apa namanya, harga mau murah tapi kualitas mau bagus, kan nggak mungkin. Jadi kalau konsumennya beritikat baik maka barangnya juga akan pasti berkualitas tinggi. Jadi kalau di Sumut ini ada BPSK Kota Medan yang kalau kita lihat tahun ini sudah hampir 100 pengaduannya per tahun Bang Benyamin. Periode lalu hampir 100. Jadi rata-rata antara 80 sampai 100 per tahun pengaduannya yang diselesaikan secara persidangan Pak Adi, oleh. kalau ngadu dia, konsumen ngadu nih, misalnya kan kalah, disuruh bayar nggak? Nanti dia kan gini, kita kan takut kan, nanti gara-gara harga barang cuma 100.000, ternyata kita yang kalah. Kita malah bayar 1 miliar sama pengusahanya, itu gimana Pak? Makanya itu kehadiran pemerintah itu. Terhadap persoalan konsumen yang dirugikan, 100 rupiah sekalipun, itu negara hadir dalam bentuk pengaduan ke BPSK itu tidak dipungut biaya. Tidak dipungut gratis biaya. tuh. Gratis. Jadi ya konsumen kalaupun kerugiannya 100.000 kemudian tidak akan kehilangan 100.000-nya lah. Pak, katanya kata Pak Padian atau kata Pak Padian nggak ada biayanya. Buktinya kami motokopi struk atau motokopi KTP. Ya itu dalam kaitan untuk memperjelas sesungguhnya kita bukan mengungut biaya misalnya, tapi adalah itu kan untuk mempertegas konsumennya ini benar nggak mengalami kejadian atau tidak. Jangan-jangan nanti pengaduan bohong, itu adalah dalam kaitan tahapan memverifikasi. Kalaupun ada keluar biaya adalah hanya kebutuhan untuk melengkapi administrasi. Misalnya fotokopi KTP atau fotokopi bon pembelian atau ngeprint. Kalau tadi tiket misalnya, tiket pesawatnya, itu saja. Kalau kalah menang itu Pak. Misalnya kan dia yang dimenangkan nih pengusahanya, tadi kan saya dengar itu kan, menangkan pengusahanya, konsumennya kalah nih, ganti rugi nggak konsumennya karena pencemaran nama baik apa gitu ya kan? Gini, undang-undang itu betul itu sudah diantisipasi yang dibilang Bang Putra itu undang-undangnya tahun 99. Konsumen tidak bisa dikriminalisasi karena pengaduannya karena pengaduannya tidak terbukti. Tapi syaratnya bukan keluar-keluar di medsos, tapi harus datang ke BPSK tadi. Kemudian tidak terbukti, dia tidak dapat dituntut secara pidana. Mana tahu kan kamu mencemarkan nama baik kami nih, gitu kan? Nggak bisa ya Pak. Baik, nah ini kan kita melihat tadi di awal Pak Padian menyebutkan bahwa indeks keberdayaan konsumen itu masih rendah begitu. Apakah memang masyarakatnya kurang tersosialisasi kah atau memang sebenarnya seperti apa selama ini Bang, sosialisasi tentang literasi yang seperti ini sudah dilakukan sejauh mana sebenarnya? Karena memang begini, terkait dengan literasi konsumen ini, literasi konsumen kita ini kan deret hitung. Sementara perkembangan produknya deret ukur. Jadi hari ini kita ngasih tahu ini teh ini begini rasanya manis, ukuran tehnya sekian, sementara sudah ada produk yang kemudian teknologinya lebih tinggi. Jadi dia seperti yang saya bilang tadi, kita mengliterasinya deret ukur 1, 2, 3 kali gitu ya. Sementara dia perkembangannya sudah deret hitung. Terbalik. Deret hitung kita edukasinya, perkembangannya deret ukur. Ya misalnya adalah teknologinya sudah, misalnya kalau kita paling gampang handphone lah. Kita masih ngajari dia 2G, teknologinya sudah 5G. Ya kan itu sebenarnya kendalanya. Makanya tadi ada 3 lembaga ini yang kemudian memproteksi konsumen. Di samping itu kan pemerintah secara delegasi, kenapa harus ada Menteri Perdagangan? Bukan hanya soal ngurusin ekspor impor tadi, tapi adalah dia dikasih mandat untuk memproteksi konsumen ini dalam bentuk pengawasan. Kalau misalnya saya LPKSM tadi mengedukasi konsumen itu terbatas, maka salah satu di pemerintah itu misalnya dinas provinsi dikasih bidangnya. Nah ini pelaku usaha ini dikawal ini, jangan sampai dia melanggar. Itulah kehadiran pemerintah itu untuk mengantisipasi deret ukur tadi. Perkembangan itu adalah menjadi bebannya dikasih ke pemerintah, Kementerian Perdagangan, Dinas Perdagangan di provinsi atau di kabupaten kota untuk mengantisipasi itulah itu, untuk memproteksi masyarakat dari ekses negatif penggunaan produk barang dan jasa itu. Lagi diedukasi udah naik speknya. Speknya udah naik ini belum dipelajari pula. Baik. Mengedukasi pun jadinya
terpesit lambat Pak, ya. Nah, untuk itu kepada masyarakat jangan ragu-ragu, jangan takut untuk mengadukan jika Tadi memang undang-undangnya ya, ada juga lembaga-lembaga yang ada di Sumatera Utara, ada beberapa tempat juga tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Dian ya, luar biasa. Untuk yang paling itu jangan terkenal tuh BPSK ini ragu-ragu. sebenarnya. Kalau banyak orang yang ngadu ke situ ya Pak ya, karena memang dilindungi lagi. Jangan pula sampai nanti gara-gara takut nih misalnya pemirsa ya kan, nanti kalau nggak terbukti nggak benar kami pula yang dipenjara bang, katanya gitu ya kan. Tadi Pak Adi bilang ada undang-undangnya Pak ya untuk melindungi. Ya di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu memproteksi itu. Jadi konsumen nggak bisa dikriminalisasi karena pengaduannya tidak terbukti di BPSK gitu. Ya mantap nih, kita ke Bang Ben lagi nih. Iya Pak. Bang Ben, Yes. tadi itu banyak ada contoh kecap, ada contoh beras gitu ya kan. Berarti memang lebih bagus berputar ya daripada stuck dia karena nggak mampu. Karena banyak mungkin nanti yang dikorbankan. Karena kan di industri besar ini kan pasti punya pekerja, punya biaya labor cost yang mungkin harus ditutupi setiap hari. Jadi mereka pun berusaha menciptakan produk yang mungkin saja terjangkau dan untuk memutar memutar barang mereka ini ya. Nah itu berpengaruh nggak dengan pertumbuhan ekonomi kita? Aduh, jadi gini. Sejauh ini kemarin saya memproyeksikan bahwasanya ekonomi Sumut itu akan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022. Salah satu yang memicunya itu ya belanja masyarakat yang menurun. Jadi belanja konsumen itu jelek banget loh tahun ini. Dan kekhawatiran saya ini bisa berlanjut lagi tahun depan kan gitu. Jadi gini. Ramadan dan Idul Fitri kemarin itu ada ratusan responden yang kita tanyain gitu ya. Pada saat kita tanyain, Bu, tahun ini kira-kira ada nggak rencana untuk beli baju baru, jalan-jalan atau gimana itu kan? Ada banyak pertanyaan. Mereka cuma fokus ke mudiknya aja. Berarti belanja Pertalite, belanja solar naik kan gitu. Gitu. Tapi pada saat dia ditanya belanja pakaian, oh nanti dulu deh. Belanja kue kering nanti, belanja minum-minuman sirup, oh nanti gitu kan ya. Nanti gitu. Pada saat mereka bilang nanti, nah, kita gerakin lagi nih anggota di bawah. Kalian nanti kalau silaturahmi ke masing-masing saudara atau kerabat terdekat, coba pantau makanannya. Apa isinya? Kebanyakan air putih bang. Belakangan ini kan gitu kan ya. Jadi dia tuh biar connect gitu loh. Jadi itu biar connect. Jadi nyambung ya. Biar nyambung gitu kan ya. Secara keseluruhan belanja yang mengalami penurunan ini itu bisa mengakibatkan perlambatan ekonomi di Sumatera Utara ya. Jadi kalau kemarin kita lihat pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 4,7%, di tahun ini sampai semester kedua atau kuartal kedua 2023 itu pertumbuhannya masih di kisaran mungkin nanti akan berakhir di kisaran angka 3% sampai 3,5% lah ini. Wih, nah, ini jelek dia. Seru sebenarnya, cuman kita udah di akhir acara ini Pak. Kita butuh waktu yang lebih lagi nanti. Nanti boleh dikasih kesempatan ya. Masing-masing dari Pak Ben dulu, mungkin disuruh Pak Adi closing statement nih. Dari Pak Ben silakan, nanti disuruh Pak Adi, silakan Bang Ben. Ya saya sih cuman ini ya, tadi kan kita sudah jelas bahwasanya beliau menyatakan sebenarnya ada kok undang-undang yang melindungi konsumen untuk tidak dikriminalisasi gitu ya. Ya ini temuan-temuan kita di lapangan itu sering menemukan banyak konsumen yang pada dasarnya mengeluh tapi nggak tahu apa nggak berani untuk menyalurkan keluhan mereka tuh kemana. Nah kehadiran beliau ini seharusnya ini bisa jadi pembelajaran nih buat kita semua biar supaya lebih memiliki kesadaran penting untuk supaya melakukan komplain terkait dengan barang-barang yang tidak sesuai dengan speknya. Kenapa? Karena yang kita khawatirkan ke depan, perilaku industri atau mungkin industri apapun ya, baik dia besar sampai dia industri mikro, itu kurang aware dengan produk-produk yang mereka jual. Nah ini kan lebih bagus kan, nanti tatanan ekonomi akan lebih bagus kalau seandainya masing-masing dari kita ini punya literasi tentang perlindungan konsumen yang bagus. Itu sih. Mungkin Pak Adi singkat padat tepat. Mungkin ada himbauan juga kepada himbauan mungkin Pak. Ya karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini sudah 24 tahun memang tahun ini harapan kita berdoa bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dapat disahkan undang-undang baru ini. Karena apa? Kenapa harus cepat disahkan adalah untuk mengejar ketertinggalan perlindungan terhadap konsumen itu. Tentu dengan lahirnya undang-undang ini maka konsumen akan lebih terlindungi. Terhadap konsumen
jangan sampai tidak mau mengadu. Jangan sampai tidak mau memperjuangkan haknya ketika dirugikan. Karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ketika Anda mengadu, ketika ada komplain, bukan Anda saja yang terlindungi, tapi ada konsumen di belakang, ribuan jutaan yang akan terlindungi. Maka jangan pernah takut untuk memperjuangkan haknya. Baik, sangat luar biasa. Ya pemirsa, Kori, kita berada di penghujung acara Markombur kita. Ya memang seru sekali ya, kita seperti kuliah nampaknya. Ya kan? 4 SKS nih ya. Iya, terima kasih Pak Adi ya, terima kasih Bang Ben ya. Bang Ben, Nanti terima kasih. kalau kita berlanjut lagi nampaknya ini harus kita undang kembali nampaknya ya. Nah, ya, demikianlah Markombur kita pada sore hari ini. Saya Putra Andika Siagian undur diri bersama rekan saya. Dan saya Kori, terima kasih sudah menyaksikan Markombur kali ini pemirsa. Sebelum kita berpisah, kita masih akan dihibur dengan teman-teman kita yang keren-keren di sana. RME Band, silakan. Sampai